Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, akhirnya kita berjumpa kembali ya bersama Kak Fide. Namun pada sore hari ini Kak Fide tidak sendirian. Kak Fide punya teman-teman nih. Ada Kak Ope dan Kak Marpen di Galeri Bible Kids. Yeay! Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Kak Ope akan memimpinnya di dalam doa. Adik-adik yang di rumah kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada sore hari ini. Bahkan kami juga akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kak Fide mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ajak teman-teman yang ada di rumah. Kalau nggak ada teman, bisa ajak papa, mama, atau kakak dari adik-adik semua. Tanyakan kabar mereka pada hari ini. Bagaimana kabar mereka sambil kita pujikan pujian. Apa kabar teman? Dia buat hidup ini jadi indah bersama Yesus. Everything is okay. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku. Adik-adik yang di rumah masih dalam keadaan berdiri ya, karena kita akan memuji Tuhan lagi. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu Maha tahu apa yang kita katakan, apa yang tangan kita perbuat, kemanapun kaki kita melangkah, Tuhan tahu. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukannya, dalam menggunakannya. Nah, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama kita undang Yesus untuk masuk dalam hati kita masing-masing. Dan kita angkat pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
tos dulu. Tos. Nah. Main yuk. Yuk, tapi aku nggak bawa mainan nih. Sama, aku juga nggak bawa. Yaudah kita main gunting batu kertas aja yuk. Ayo. Gunting batu kertas. Ya, aku aku menang. kalah. Tapi ada yang kurang ya? Apa ya? Aku tahu. Apa? Kita belum makan. Bener juga aku lapar nih. Bukan. Apa Teman tuh? kita. Vera. Iya. Di mana ya Vera? Mana? ya? Vera. Oh itu Vera. Oh. Hai Vera. Hai teman-teman semuanya. Wow. Wow, bagus banget bajumu. Iya dong. Baru ya? Iya, kemarin aku sama mamaku pergi ke mall. Terus kami belanja-belanja deh baju. Aku beli baju ini, baju mahal, baju cantik. Bagus kan? Banget. Bagus. Bagus. Lebih bagus dari baju kita ya? Jelas dong bajuku lebih bagus. Ya. Udahlah, nggak apa-apa. Ayo main yuk. Yuk, ayo main. Nggak mau. Kenapa? Nggak mau aku main sama kalian. Kan bajuku bagus. Baju kalian kan jelek. Kok kamu sombong? Kamu gitu. Ayo Kita lo main. temenan. Kita Enggak, biasa juga berteman. Iya. Biasa main juga begini. Tapi hari ini kan aku pakai baju bagus. Jadi nggak mau aku berteman sama kalian. Apalagi main sama kalian. Ya udah deh, biarin aja. Kita main berdua aja deh. Ih, Kalau anak Vera. sombong gitu. Ya? Kamu lo nggak boleh sombong. Kita kan temenan. Iya Joyce, tapi aku nggak mau temenan sama kalian karena bajuku bagus, baju kalian jelek. Jadi Udah biarin aja. aku Joyce. malu. Ya. Gak apa-apa deh. Dadah teman-teman, selamat bermain. Aku Ih, pergi dadah. dulu Kamu ya. juga nggak boleh gitu. Nggak Ih, apa-apa. Vera. Biarin aja yuk. Mending kita main aja lanjut. Ayo. Yaudah. Yaudah, Ayo. yuk. Aduh, ya. Jadi kena baju baruku. Ya, bajuku jadi kotor. Jadi nggak cantik lagi. Gimana ini baju baruku? Udah nggak cantik lagi. Gara-gara kena lumpur. Ih. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Gloria di ibadah Galeri Bible Kids ini. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kakak mau bercerita, adik-adik di rumah sudah menonton atau melihat drama tadi. Nah, kita sudah menyaksikan bersama-sama drama tadi. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kakak mau bercerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kami sampai saat ini. Tuhan Yesus masih menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, serta nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap kami semua yang hadir menyaksikan Galeri Bible Kids ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik di rumah, dari drama tadi ada loh salah satu tokoh Alkitab yang suka tinggi hati, yang suka menyombongkan dirinya adik-adik. Nah namun sebelum itu kita buka bersama-sama ya Alkitab kita. Nah cerita kita di sore hari ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-23. Nah adik-adik di rumah, kakak akan membacakannya beberapa ayat saja. Adik-adik di rumah mengikuti ya. Cerita di Alkitab ini tentang Raja Uzia. Ayatnya yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Nah, ayat yang ke-6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Adik-adik di ayat yang ke-15,
Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, di ayatnya yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Di ayatnya yang ke-19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Dan ayat yang ke-21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Dan saat ini kakak mau bercerita tentang kesombongan Raja Uzia. Nah, adik-adik di rumah, salah satu tokoh Alkitab yang suka tinggi hati yang sombong itu adalah Raja Uzia, adik-adik. Nah, jadi cerita firman Tuhan ini bercerita tentang kesombongan Raja Uzia. Nah, pada saat Raja Uzia diangkat, dia berumur 16 tahun adik-adik. Wah, masih sangat muda ya adik-adik. Masih belum memiliki pengalaman menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa-bangsanya. Nah, adik-adik di rumah, selama masa pemerintahan Raja Uzia ini, Raja Uzia dibimbing oleh Zakaria untuk terus setia kepada Tuhan seperti ayahnya, untuk terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik, untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Raja Uzia, Tuhan membuat semuanya berhasil adik-adik. Ketika Raja Uzia melawan orang Filistin, Raja Uzia diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, pada peperangan itu Raja Uzia menang melawan orang Filistin. Sehingga Raja Uzia dapat membangun tembok-tembok, bahkan mendirikan bangsa. Nah, adik-adik di rumah, Raja Uzia begitu setia kepada Tuhan sehingga apapun yang dilakukan oleh Raja Uzia itu Tuhan membuat semuanya berhasil. Nah, adik-adik di rumah, ketika Raja Uzia merasa bahwa dirinya kuat, dia sudah menang melawan orang Filistin. Akhirnya apa adik-adik? Dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong karena dia merasa bahwa dia sudah kuat untuk melawan orang Filistin. Dia sudah menang melawan orang Filistin. Sehingga adik-adik keberhasilan bahkan kekuasaannya menjadi seorang raja, dia melakukan dengan bebas. Apapun yang dilakukan sesuka hatinya. Sehingga dia membakar ukupan adik-adik yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam. Nah, adik-adik, ukupan itu apa ya? Nah, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, ukupan itu adalah salah satu tempat suci yang berhubungan dengan soal persembahan kudus kepada Tuhan adik-adik. Nah, itu arti ukupan. Ketika imam tersebut menegurnya, Uzia tidak bertobat adik-adik. Tapi dia justru sangat marah kepada imam itu. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan marah kepada Raja Uzia. Kenapa? Karena Raja Uzia ini telah melakukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam adik-adik. Nah, saat itu Tuhan marah dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada Raja Uzia. Tuhan menghukum Raja Uzia dan memberikan penyakit kusta pada dahinya adik-adik. Nah, apa ya penyakit kusta itu ya adik-adik? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular dan penyakit itu sangat berbahaya adik-adik. Wah, kalau kakak sih nggak mau untuk mendapatkan penyakit kusta seperti itu. Kakak takut. Nah, adik-adik di rumah. Jadi adik-adik di rumah tidak boleh sombong ya. Tidak boleh tinggi hati. Dan adik-adik di rumah
jika adik-adik di rumah punya uang banyak, punya rumah yang bagus, punya mobil yang banyak, atau punya baju yang sangat cantik, adik-adik di rumah tidak boleh sombong. Adik-adik di rumah tidak boleh tinggi hati ya. Karena semua yang adik-adik miliki itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memberikannya. Nah adik-adik di rumah harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya yang adik-adik miliki, yang kakak miliki sampai saat ini. Bahkan kesehatan, kekuatan, serta nafas hidup yang adik-adik di rumah masih bisa rasakan sampai saat ini, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi adik-adik di rumah tidak boleh sombong ya. Nah adik-adik di rumah, gimana ya kisah kelanjutan dari cerita tadi? Apakah si Vera masih mau sombong dengan baju barunya yang masih sangat bagus itu? Yuk kita lihat kelanjutan dari drama tadi. Baju baruku. Duh, udah nggak cantik lagi loh. Baju baruku udah jelek. Ini kau yang dapat. Nangis. Vera, kok kenapa? Kok nangis? Iya, Kenapa? baju baruku tadi kena lumpur karena ada mobil lewat. Jadi dia udah kotor, udah nggak cantik lagi. Sombong sih. Kaleb, Vera nggak apa-apa, nanti bisa dicuci lagi kok bajunya. Bajumu lo masih tetap bagus. Ayo main yuk sama kami. Enggak. Aku nggak mau main sama orang sombong. Teman-teman, Vera minta maaf. Tadi Vera sombong. Gara-gara baju baru ini, Vera nggak mau temenan sama teman-teman. Teman-teman, Vera minta maaf ya. Nah, aku maafin Vera kok. Kasih Joyce, minta maaf ya. Ya, lain kali Vera nggak boleh sombong lagi ya. Ya, Vera janji kok besok-besok Vera nggak mau sombong lagi. Vera mau tetap berteman sama teman-teman semua. Ayo kita main. Mau Sama- aku, belum mau. Shh, Kaleb, kamu nggak boleh gitu. Si Vera kan udah minta maaf. Tapi Ayo. ya udah deh. Apa? Ayo minta maaf dulu. Kaleb minta maaf ya. Lagi loh. Oke, Ayo, ayo sekarang kita main. main. Ayo. Yuk. Yeay. Puji Tuhan adik-adik, akhirnya dari drama tadi si Vera udah tidak sombong lagi. Si Vera mau berteman sama si Kaleb dan si Joyce. Dan akhirnya mereka kembali bersama untuk berteman. Wah puji Tuhan ya adik-adik. Jadi adik-adik di rumah tidak boleh sombong ya. Dan tidak boleh pilih-pilih teman. Karena teman yang satu punya baju bagus atau teman yang satu punya mobil bagus. Adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman. Pokoknya semuanya itu harus berteman, baik miskin, baik kaya, baik cantik, baik hitam, baik tinggi atau pendek. Adik-adik di rumah harus saling teman, tidak boleh pilih-pilih teman, oke? Dan selalu mengucap syukur ya adik-adik dan terus mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik di rumah, sebelum kakak berdoa untuk adik-adik di rumah, kakak punya ayat hafalan adik-adik. Nah ayat hafalan kita di sore hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-12. Yuk kita baca bersama-sama ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi adik-adik kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Adik-adik di rumah, supaya adik-adik di rumah tidak lupa, kakak punya gerakannya. Ikuti Kak Glo ya. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi adik-adik. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Wah, adik-adik di rumah sangat cepat untuk menghafal ayat hafalan ini. Kakak harap adik-adik di rumah minggu depan dapat mengulangnya kembali ya. Oke? Ya, saat ini kakak mau berdoa untuk adik-adik di rumah. Yuk lipat tangannya. Kita berdoa ya, tutup matanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Di sore hari ini kami sangat bersyukur karena kami dapat beribadah bersama-sama di Galeri Bible Kids ini. Bahkan cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mari Tuhan yang memberkati, yang terus mengajarkan kami untuk mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan bagi kami. Baik kesehatan, kekuatan, bahkan serta nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Serta segala yang kami miliki, baik kepintaran kami, baik rumah yang bagus, baju yang baru, Tuhan yang memberkati. Ajarlah kami untuk tidak sombong ya Tuhan, ajar kami untuk tidak pilih-pilih teman. Ajar kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Kak Elis akan memimpin kita dalam doa. Mari adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang selalu rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk Papa mama kami, kakak kami, adik kami, bahkan semua keluarga kami juga Tuhan tolong memberkati mereka, menolong mereka, dan apapun yang mereka kerjakan sekarang biar Tuhan Yesus menjaga, melindungi mereka selalu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan untuk pandemi yang boleh sudah semakin reda Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, kami tetap butuh pertolongan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang semakin pulihkan bangsa kami dari virus-virus yang ada, dan Tuhan yang menyembuhkan semuanya secara total. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan bahkan staf jajaran ke bawahnya, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami, berikan kami hikmat, kepintaran, agar kami dalam sekolah boleh dapat mengikuti setiap pelajaran yang ada. Bahkan Tuhan Yesus untuk pelajaran-pelajaran, bahkan tugas-tugas kami juga Tuhan tolong agar kami dapat mengerjakannya. Terima kasih Bapak, aktivitas kami selanjutnya, bahkan kehidupan kami selama 1 minggu ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, cerita firman Tuhannya luar biasa ya. Dan Kak Vida juga sangat terberkati oleh drama yang tadi. Di mana drama itu mengajarkan Kak Vida dan kakak-kakak yang lainnya serta adik-adik yang ada di rumah untuk tidak sombong, melainkan hidup harus rendah hati. Karena kalau kita sombong adik-adik, kita tidak akan mempunyai teman. Tapi kalau kita mempunyai hidup yang rendah hati dan mengasihi sesama kita dan orang lain, kita akan memiliki banyak teman. Jadi kita harus hidup dengan rendah hati ya adik-adik. Nah, seperti pujian yang akan kita pujikan pada sore hari ini, hidup dengan rendah hati. Hidup untuk gengsi, jika hidup untuk gaya, kau menyiksa diri dengan berbagai duka. Jika hidup untuk gengsi, jika hidup untuk gaya, kau menyiksa diri dengan berbagai duka. Lakukan pekerjaan
adik-adik. Jika hidup untuk gengsi, jika hidup untuk gaya, kau menyiksa diri dengan berbagai duka. Jika hidup untuk gengsi, jika hidup untuk gaya, kau menyiksa diri dengan berbagai duka. Lakukan pekerjaan yang baik. Lakukan pekerjaan yang baik. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar hidup dengan rendah hati. Hidup akan tenang dan aman. Lakukan pekerjaan yang baik. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar hidup dengan rendah hati. Hidup akan tenang dan aman. Hidup akan tenang dan aman. Hidup akan tenang dan aman. Sekali lagi. Hidup akan tenang dan aman. Wah, adik-adik yang di rumah, tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Namun adik-adik jangan khawatir karena kita akan kembali minggu depan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Kak Fida akan memimpinnya di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada sore hari ini kami sudah beribadah bersama-sama. Kami sudah memuji Tuhan bersama dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak sombong, melainkan hidup dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan terus Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jika hidup untuk gengsi, jika hidup untuk gaya, kau menyiksa diri dengan berbagai duka. Jika hidup untuk gengsi, jika hidup untuk gaya, kau menyiksa diri